Cid. Riz. Lo udah dapat kabar dari Putri? Gue makin gak tenang. Gue takut Putri kenapa-napa. Lo tenang aja, Riz. Gue yakin kok Putri bakal baik-baik aja. Lagian lo tahu sendiri kan, gimana Putri ke pangeran. Tapi baru kali ini gue ngeliat pangeran segininya sama cewek. Cuma sama Putri dia begini. Riz, lo kayak gini karena lo takut kan pangeran suka beneran sama Putri. Lo juga pasti berharap banget ya, lo bisa jadian beneran sama Putri. Hai. Put, Putri. lo gak kenapa-napa kan? Pangeran gak nyakitin lo kan? Enggak, gue nggak apa-apa kok. Gue gak bakal diem aja kalau pangeran sampai nyakitin lo. Put, sorry ya. Gara-gara gue, kalian jadi susah kayak gini. Cid, lo nggak perlu minta maaf. Kan gue sahabat lo. Jadi udah sewajarnya gue bantuin lo. Tapi Put, gue tahu ini berat buat lo. Nggak seharusnya gue nempatin lo sama Rizky di posisi yang sesulit ini. Lagian, mungkin anak-anak di kampus udah pada tahu kok tentang kasus bokap gue yang korupsi. Jadi, gue udah pasrah. Gue ngelakuin ini selain demi lo, demi nyokap lo juga. Walaupun gue belum kenal, tapi gue nggak mau sakit jantung nyokap lo kambuh cuman gara-gara ancaman Mel, Cid. Tapi Put, Mel ngancem gue lagi. Dia bilang, lo sama Rizky gagal ngeyakinin anak-anak di kampus kalau lo berdua jadian beneran. Ditambah lagi, karena kejadian tadi, dia merasa dia dipermaluin banget karena lo sama pangeran. Gue harus temuin Mel. Kalau perlu, gue memohon sama dia supaya dia nggak ngancem lo lagi soal bokap lo. Jangan Put, nggak usah. Lagian, kayaknya anak-anak di kampus sudah pada tahu kok kalau bokap gue itu tersandung kasus korupsi. Lo tenang aja, Cid. Gue bakal temenin Putri nemuin Mel. Dan gue bakal jagain Putri dari Mel dan pangeran. Maafin gue ya Put, Riz. Gara-gara ancamannya si Mel, lo berdua harus pura-pura jadian. Bener kan? Ternyata Putri sama Rizky emang pura-pura jadian. Ternyata ini semua gara-gara Mel. Gue harus kasih pelajaran ke dia. Gue kayak denger suara hati batu bata. Di mana ya dia? Yaudah kalau gitu sekarang, Ki, jadi kan nemenin gue buat ketemu sama Mel. Yuk. Gue ikut ya. Yuk. Sabar dulu ya Naya.
mungkin bentar lagi kok ini. Sabar ya nak ya. Bu Nawang. Ibu Rumi belum pulang, Bu? Iya Bu, belum pulang nih. Soalnya dari tadi saya order taksi online tapi kok belum nyampe-nyampe ya. Oh, mungkin macet ya Bu ya? Iya, jam segini kali ya. Mana anak saya di rumah dari tadi tuh nyariin terus loh. Adiknya yang satu tuh rewel banget Bu Nawang. Gitu ya, aduh. Mudah-mudahan taksi online-nya cepet ya datangnya Bu Rumi. Sabar ya. Iya Bu Nawang, makasih ya. Aduh. Pak Regar. Good evening, Bu Nawang. Saya yakin emang Bu Nawang pasti udah nunggu di lobi. Ayo, let's go home. Pak Regar. Bu Nawang, ini siapanya Bu Nawang? Oh, ini Pak Regar, dosennya anak saya, Bu. Kebetulan rumahnya dekat sama rumah saya. Oh iya, tolong kenalin Bu Rumi, ini Pak Regar. Kenalin, saya Rumi. I'm Regar. My name is Regar. Mari, Bu Nawang, ayo. Pak Regar, saya bisa minta tolong ya, Pak? Apa sih yang enggak buat Bu Nawang? Mau minta tolong apa, Ibu? Pak Regar boleh minta tolong anterin Ibu Rumi ya? Karena Ibu Rumi itu harus buru-buru sampai rumah. Tapi nanti Bu Nawang naik apa pulangnya? Pak Regar nggak usah mikirin saya, Pak. Saya kan udah biasa. Kalau berangkat, pulang juga sendiri nggak apa-apa. Kasihan Ibu Rumi, anaknya udah nangis-nangis di rumah, Pak Regar. Bu Rumi mau kan diantar Pak Regar? Iya Bu Nawang, mana mau sih aku nolak diantar sama Pak Regar. Biar cepat ketemu anak saya Bu Nawang. Tolong ya Pak Regar. Tapi saya takut nanti ada yang nikung Bu Nawang. Nikung? Maksudnya Bu Nawang nanti hati-hati ya, kayak kalau naik angkot jangan nunggunya di tikungan, bahaya. Iya Pak Regar, iya. Silakan, nggak apa-apa ya Bu Nawang ya. Ayo Pak Regar. Pak Regar, Bu Nawang. Iya, hati-hati, bye. See you. Makasih ya Bu Nawang ya. Iya. Bye, sampai besok ya. Iya. Take care. Iya Pak Regar. Anak saya kan lagi cari papa baru, Pak Regar. Hah? Pak Regar, ada apa Pak Regar kok berhenti? Kayaknya saya habis disamber geledek. Hah? Bisa bergeledek Pak? Kok saya nggak dengar apa-apa sih Pak? Ada, tadi suaranya dari belakang saya. Omongan dia barusan bikin kagetnya ngelebihin suara geledek. Ih, serem banget. Makes me scared. Maksudnya apa coba nih orang ngomong begitu? Mau jadiin saya her new husband gitu? No way. My hair only for Bu Nawang kali. Pak Regar, kita bisa jalan lagi kan? Iya. Yuk Pak, yuk. Ibu munduran lagi dong. Iya Pak, Dari tadi merosot-merosot ke depan mulu. Iya Pak, ini jalannya soalnya Pak, aduh. Aduh, Mel. Lo yakin banget apa nggak mau angkat telepon si pangeran? Ntar kalau gue ketahuan bohong gimana? Biarin aja. Gue cuma mau kasih pelajaran ke pangeran. Biar dia tahu gue nggak suka banget ya kalau dia main cabut-cabut aja gitu sama si cewek asongan. Nanti apa kata anak-anak kampus? Tapi gue yakin kok Daddy gue udah bertindak. Jadi pangeran pasti bentar lagi datang. Lo nggak takut apa? Cara lo itu malah bikin pangeran menjauh dari lo. Kan lo udah lihat sendiri sih si Rizky nembak si cewek asongan. Ya tapi kan masih gantung banget. Si cewek asongan itu belum jawab apa-apa, tau nggak? Kenapa sih lo insecure banget gitu? Maksud lo? No, I mean, gini ya, kalau menurut lo si cewek asongan tuh kan gak selevel sama lo. Terus kenapa lo khawatir banget berasa kalau dia itu saingan lo? Lagian kalau menurut gue lebih bagus lo tuh perhatiin pangeran. Lama-lama juga gue yakin dia bisa buka hatinya kok. Bukan malah neken-neken si cewek asongan. Jadi lo belain si cewek asongan itu? Excuse me, dari mana kata-kata gue tadi yang ngebelain si cewek asongan? Good idea. Gue harus cari cara bikin pangeran lulu sama gue dan buat dia bisa ngejauh dari si cewek asongan. Gimanapun caranya, gue harus bikin si Mel berhenti ngancem Citra. Gue gak mau. Gara-gara kejadian ini, jadi ajang kesempatan buat si kulkas buat deketin usus goreng.
Enak aja. Caper banget Rizky yang ada. Sepertinya mobil pangeran mengarah ke rumah Mel, Pak. Baik, Pak. Saya akan ikuti terus pangeran dan memastikan dia tidak berbuat keributan di sana. Sesuai petunjuk Bapak.